Bismillahirrahmanirrahim. Uh, mulai sekarang ya, video ini, Ana ingin menunjukkan kepada Antuna bahwa perbedaan dari terjemah lafziyah yang ini masih terekam ya? Oh ya, masih terekam. Terjemah lafziyah yang di mushaf Al-Quran pada umumnya, maaf sebentar, dengan terjemah lafziyah yang Ana sampaikan ya. Jadi di sini juga untuk pembanding ya, kenapa saya pakai mushaf yang ada terjemahan ini, bukan per kata ini, tapi persusunan kata. Jadi Antuna perhatikan, seandainya Antuna ingin membandingkan atau ingin belajar supaya untuk enggak bingung. Nah, jika Antuna ingin belajar dari mushaf terjemahan, supaya Antuna perhatikan cara untuk menjaga supaya terjemahan Antuna tetap per kata, tidak mengikuti terjemahan yang seperti ini. Nah, kalau ini sudah persusunan kata, jadi ini untuk yang sudah mahir tidak masalah, tapi kalau yang masih pemula ini tidak dianjurkan ya. Tapi Ana pakai ini untuk menunjukkan perbedaannya, dan untuk acuan ininya juga misalnya kita males nih buka kamus, nah bisa pakai ini, tetapi tetap dengan bimbingan dari seorang guru supaya tetap per lafaz. Baik, Ana mulai ya dari ayat 92. Perhatikan. Wa dan la sungguh, qad sungguh. Ya, di sini dan sungguh. Laqad ini diartikan satu kali sungguh gitu ya, tapi ketika kita per lafaz kita artikan dan sungguh-sungguh begitu. Di sini ada makna yang berbeda ketika kita artikan sungguh dengan sungguh-sungguh. Secara bahasa Indonesia yang baku mungkin memang lebih enak diartikan dan sungguh begitu ya. Tapi secara bahasa Arab ini ada makna yang berbeda. Ketika ada dua kali sungguh, itu berarti sungguhnya itu lebih dari sungguh gitu loh. Gimana ya? Sungguh kuadrat gitu ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Arab itu taukid ya. Kalau ada kata sungguh itu istilahnya taukid. Jadi kalau taukidnya ada dua, ini derajatnya lebih daripada taukidnya hanya ada satu ya. Jadi tetap kita sungguh dua kali. Wa dan la sungguh, qad sungguh, jaa telah datang, kum kalian, Musa. Nah, jadi siapa yang datang? Musa ya. Musa datang kepada kalian. Nah, ini ya. Musa telah datang kepadamu. Nah, dibalik terjemahnya. Telah datang kalian Musa. Maknanya Musa telah datang kepada kalian. Nah, biasanya kalau di Al-Qur'an ini seperti ini, kum itu diartikan kamu, bukan kalian ya. Tapi kita harus tetap pakai kalian. Kenapa? Karena ada k itu kamu, kum kalian ya, untuk membedakan. Kalau nanti Ana pakai kali ini Ana terjemahkan kamu, nanti Antuna akan crash ya, hafalan kosakatanya akan istilahnya crash ya, akan tertumpuk ya, tumpang tindih dengan yang K kamu itu ya. Kemudian bi dengan al-bayyinati, kemarin di ayat sebelumnya, di ayat berapa itu ya, di lembar sebelumnya ya kalau nggak salah, al-bayyinati itu penjelasan atau keterangan atau apa kemarin ya. Dan itu juga boleh diartikan dengan bukti kebenaran ya, boleh sama maknanya. Dan al-bayyinat itu memang maknanya juga memang banyak ya, bukti kebenaran ya, penjelasan ya, keterangan,
ya, seperti itu ya. Jadi boleh. Nah, kalau di sini bukti-bukti kebenaran, antuna juga boleh mengikuti ini dengan bukti-bukti kebenaran. Summa kemudian ittakhadtum, kalian mengambil. Ya, sama persis ya kalau di sini, cuma ini kemudiannya sama ya. Kemudian kamu mengambil gitu ya. Kemudian kalian mengambil ya. Cuma ini bedanya kamu, ini kalian ya. Kita pakai kalian ya. Summa kemudian ittakhadtum, kalian mengambil. Al-ijla, anak sapi. Nah, ini ya, anak sapi. Lah di sini ada keterangan sebagai sembahan. Maknanya kalian menjadikan atau mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Ini sudah tafsiriyah ya. Jadi kalau makna atau arti aslinya anak sapi. Al-ijla, anak sapi. Jadi yang di dalam kurung kalau setoran terjemah per lafadz nggak usah dibaca. Ya, anak sapi saja. Min dari ba'di, sesudah hinya. Sesudah apa? Sesudah hinya. Hi ini siapa? Musa ya. Sesudah Musa. Maksudnya sesudah Musa bagaimana? Dari sesudah Musa, maksudnya adalah sesudah kepergian Musa. Nah, ini ada tafsiriyahnya. Setelah kepergiannya, nya ini Nabi Musa. Nah, ini tafsiriyah, yang di dalam kurung ini tafsirnya. Min dari ba'di, sesudah hinya. Wa dan antum, kalian zalimuna, orang-orang yang zalim. Nah, di sini jadi ini masih nyambung dengan kisah Nabi Musa yang pergi selama 40 hari ya. Ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari untuk menerima wahyu, Bani Israel kembali menyembah anak sapi. Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Nabi Musa selama 40 hari itu. Jadi ini kayak kita kembali ke kisah Bani Israel ya, yang sebelumnya kan sudah sampai jauh ya kisahnya. Nah, ini diulang lagi kisahnya, diperkuat lagi penjelasannya. Baik, anak ulang per lafadz. Wa dan la, sungguh, qad sungguh, jaa telah datang, kum kalian, Musa bi dengan al-bayyinati, bukti-bukti kebenaran. Summa kemudian ittakhadtum, kalian mengambil al-ijla, anak sapi, min dari ba'di, sesudah hinya. Wa dan antum, kalian zalimuna, orang-orang yang zalim. Dan sungguh-sungguh telah datang kalian Musa dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kalian mengambil anak sapi dari sesudahnya, dan kalian orang-orang yang zalim. Wa dan iz, ketika, akhadna, kami mengambil. Nah, sama ya, ini ada ingatlah. Nah, ini sudah tafsiriyah ya. Jadi yang terjemah aslinya tanpa ingatlah ya, karena ini dalam kurung. Ketika kami mengambil, misaqo, perjanjian, atau di sini janji bisa ya. Janji yang teguh ini maknanya, karena misaq itu dari kata wasaqo. Wasaqo itu teguh atau kuat. Jadi ini maknanya adalah janji yang kuat. Misaqo, perjanjian, kum kalian, wadan rafa'na, kami mengangkat. Sama ya, di sini sama. Kami mengangkat, fauqa, di atas, kum kalian, at-tura, bukit Tur atau gunung Tur. Nah, di sini maknanya ada gunung Sinai. Kalau zaman dulu dinamakan gunung Tur, kalau sekarang namanya gunung Sinai atau bukit ya, gunung atau bukit. Ada yang mengatakan gunung, ada yang mengatakan bukit. Kemudian di ayat ini sebenarnya sudah ya, cuma ini diulang lagi dan diperkuat. Nah, redaksinya agak berbeda maksudnya bukan berbeda bertentangan, tapi berbeda, ada yang ditambahi. Khudu, kalian ambillah. Nah,
Kalau di sini seraya berfirman, nah seraya berfirman nih sudah tambahan ya, di sini nggak ada kata seraya berfirman, jadi antuna jangan pakai ini. Ini untuk tafsiriyah aja, untuk antuna tafsirnya aja. Peganglah, khudhu kalian ambillah, kalau di sini peganglah ya. Sebenarnya sama tapi antuna harus tetap pakai pelakunya siapa, atau ya khudhu, wawunya ini siapa gitu kan, waw alifnya ini tandanya siapa. Kalian ambillah atau kalian peganglah, tapi kalau kalian peganglah itu bukan makna asli, bukan arti aslinya. Jadi yang arti aslinya adalah kalian ambillah. Ma, apa yang ataina kami telah beri, kum kalian, ini apa yang kami berikan kepadamu ya. Cuma bedanya di mu dan kalian ya. Kami telah beri kalian, bi dengan kuwatin, kuat atau teguh, ini apa, dengan keteguhan ya, sama bi dengan kuwatin, teguh atau keteguhan, boleh keteguhan atau dengan kuat atau dengan teguh. Wa dan isma'u, kalian dengarkanlah ya. Qalu, mereka berkata, atau dalam di sini mereka menjawab, sama saja ya, mau untuk berkata atau menjawab, tapi dalam arti aslinya mereka berkata. Sami'na, kami mendengar. Wa dan asoina, kami durhaka. Asoina, kami durhaka. Wa di sini kata sambung namun. Nah, secara arti aslinya itu adalah dan, tapi kadang wa itu sesuai konteks kalimatnya itu kadang diartikan padahal, kadang bahkan, kadang tetapi. Ini ada tetapi ya, ini tafsiriyahnya tetapi, wa-nya diartikan tetapi. Kemudian asaina di sini kami tidak menaati, sama, tidak menaati itu artinya durhaka atau membangkang ya, bisa ya, tapi asaina itu lebih umumnya diartikan durhaka, kami durhaka. Wa dan usyribu, usyribu itu dari kata syaroba ya. Sudah pernah ya mereka minum itu, ayat berapa itu yang mereka minum, tempat minum mereka ya, ayat berapa itu lupa. Usyribu, nah ini perhatikan harokatnya yang depan dhammah, kemudian huruf ketiganya di kasroh. Ini adalah tanda fiil atau tanda kata kerja yang bentuk pasif. Kalau fiil yang pelakunya ada di belakang, ini kan pelakunya ada di belakang, ini bentuk lampau. Kalau bentuk lampau cirinya dhammah huruf pertama, kasroh huruf ketiga, itu pasif ya. Jadi artinya apa? Usyribu, mereka diresapkan ya, bukan diminumkan ya, bukan diminumkan tapi diresapkan. Nah ini sama ya, tapi ini pakai lah. Kenapa kok pakai lah ini? Padahal bukan kata perintah ya, ini sudah kontekstual ya. Boleh ditambah lah, tetapi jangan ditambah lah ketika antuna masih baru tahap belajar. Khawatirnya salah paham dengan kata perintah ya. Jadi antuna jangan pakai lah dulu ya. Ini untuk yang sudah mahir ya. Usyribu, diresapkan, fi, di dalam, kulubi, hati-hati, him, mereka, al-ijla, anak sapi, bi dengan kufri, kekafiran, him, mereka. Nah perhatikan ini ada tafsiriyahnya, maksudnya adalah kecintaan menyembah patung anak sapi. Jadi dalam hati-hati mereka itu sudah ditanamkan, diresapkan, benar-benar meresap nih kecintaan untuk menyembah anak sapi. Kul, katakanlah. Nah, ketutup nih ya, gimana nih? Bi sama artinya sudah pernah ya. Bi sama, alangkah buruknya atau buruk sekali, sama. Jadi antuna boleh pilih alangkah buruknya atau buruk sekali. Ya'muru, dia memerintahkan,
kum kalian, bi dengan hinya. Imanu, iman, maaf, ya'muru, ya'muru ini pelakunya adalah imanu. Jadi harusnya ini tadi tidak pakai dia. Ya'muru memerintahkan, kum kalian, bi dengan hinya, imanu, iman. Jadi iman memerintahkan kalian dengannya apa? Yaitu dengan apa tadi? Menyembah anak sapi ya, atau bisa juga kayak gini nih nggak pasti. Jadi sesuai pemahaman oleh yang membaca. Dan baik itu ulama ahli bahasa itu juga kadang berbeda pendapat. Ini kembali ke siapa, kembali kemana gitu ya. Itu juga ada perbedaan pendapat. Nah, bisa jadi kembali kepada menyembah anak sapi, maksudnya buruk sekali gitu. Iman mereka atau kepercayaan mereka itu menyuruh mereka untuk menyembah anak sapi gitu kan. Atau ini qalu sami'na wa asaina ya, tapi kayaknya lebih ke menyembah anak sapi ya, hinya ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ana bukan ahli tafsir, jadi silakan Antuna cari untuk lebih memahami lagi. Imanu, iman, kum kalian, in jika kuntum kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Wa dan iz ketika akhadna kami mengambil mitsaqo perjanjian kum kalian, wa dan rafa'na kami mengangkat fauqa di atas kum kalian at-tura gunung Tur. Khudhu kalian ambillah ma apa yang atayna kami telah beri kum kalian, bi dengan kuwatin kuat, wa dan isma'u kalian dengarkanlah. Qalu mereka berkata, sami'na kami mendengar, wa dan asaina kami durhaka. Wa dan usyribu diresapkan fi di dalam qulubi hati-hatihim mereka al-ijla anak sapi, bi dengan kufri kekafiran him mereka. Qul katakanlah, bi sama alangkah buruknya, bi sama buruk sekali, boleh. Ya'muru ya'muru memerintahkan kum kalian, bi dengan hinya, imanu iman kum kalian, in jika kuntum kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Ini boleh diartikan kepercayaan atau iman ya, boleh ya. Kalau di sini kepercayaan. Kemudian ini perhatikan, tadi ana menerjemahkan memerintahkan, di sini diperintahkan. Nah, ini sudah kontekstual, jangan diikuti ya. Kalau diperintahkan ini jadinya nanti bentuk pasif, dan ini bukan bentuk pasif, ini bentuk aktif ya. Kalau aktif berarti memerintahkan. Di sini kenapa diperintahkan? Karena sudah disesuaikan dengan bahasa yang baku supaya mudah dipahami gitu. Tapi kalau per lafadz ini ya, bukan di. Sekarang per ayat. Dan ketika kami telah mengambil perjanjian kalian dan kami mengangkat di atas kalian gunung Tur, kalian ambillah apa yang kami telah beri kalian dengan kuat, dan kalian dengarkanlah. Mereka berkata, dan kalian dengarkanlah gitu ya. Mereka berkata, kami mendengar, dan kami durhaka, dan mereka diresapkan ya, mereka ya, ada mereka, dan mereka diresapkan di dalam hati-hati mereka anak sapi dengan kekafiran mereka. Katakanlah, buruk sekali mereka memerintahkan kalian dengannya iman kalian, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini mana tadi ya? Ya, al-ijla ini boleh antuna artikan anak lembu atau anak sapi. Sapi sama lembu itu sama ya. Kalau anak kira sama sih, anak kira sama. Tapi nggak tahu kalau yang lebih paham bahasa ya. Ya, itu saja. Cukup ya.